Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Eka? Alhamdulillah baik. Jadi pada kesempatan pagi hari ini sesuai dengan apa yang sudah kita konsultasikan sebelumnya, jadi hari ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi kelas, di mana kegiatan ini merupakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak dan dalam rangka pemenuhan tugas aksi nyata modul 2.3 tentang coaching berbasis supervisi akademik. Sebelumnya saya dari Kiswanto, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kuburaya, akan melakukan kegiatan praobservasi kelas bersama rekan saya Ibu Eka dan Mayati SPD. Nah, pada kesempatan ini saya persilakan kepada Bu Eka untuk memperkenalkan diri dulu, nama, kemudian sejak tahun berapa mengajar di sekolah ini, kemudian nanti mata pelajaran yang akan dijadikan pembelajaran di kelas sebagai observasi, kemudian kapan rencananya dan waktunya kapan. Silakan Bu Eka. Baik, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Nama saya Eka Damayanti. Saya mulai mengabdi di sekolah ini sekitar tahun 2020. Di awalnya itu saya mengajar di kelas 4. Setelah itu saya diamanahkan untuk mengajar di kelas 6. Dan itu sudah berjalan sekitar 2-3 tahun. Iya. Rencananya insya Allah saya akan, untuk pembelajaran kita nanti, saya akan mengajar mata pelajaran IPA, karena memang kemungkinan besok itu jadwalnya IPA, dan saya melanjutkan saja materi yang akan saya sampaikan ke mata pelajaran IPA ya. Iya. Kalau boleh tahu mata pelajaran IPA-nya itu materinya tentang apa? Materinya tentang planet Pak. Kebetulan tentang materi-materi terakhir ya, Iya. sebelum ujian asesmen kelas 6 ya. Oke Bu, kita lanjut aja percakapan kita. Jadi bincang-bincang kita nanti santai aja Bu, berkaitan dengan apa yang ingin disiapkan nanti pada kegiatan observasi kelas yang akan kapan rencananya? Insya Allah besok Kamis. Iya, insya besok ya. Jadi hal-hal apa yang akan dipersiapkan, yang harus dipersiapkan, insya Allah nanti akan saya bantu untuk menyiapkan baik materi, kemudian media, mungkin memerlukan media yang beragam, nanti insya Allah akan saya bantu.
Jadi untuk kegiatan besok itu Bu, fokus kegiatan Ibu itu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu apa saja Bu? Untuk melalui kegiatan mengamati gambar model tata surya, siswa mampu dapat menjelaskan sistem tata surya dengan benar. Terus melalui kegiatan mengamati model tata surya, siswa mampu menyebutkan karakteristik planet. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyebutkan letak-letak matahari dan planet secara baik dan benar. Nanti dalam proses pembelajarannya itu direncanakan ada kerja kelompok ya? Iya, Ada kerja kelompok, kemudian ada media yang harus disiapkan ya. Kaitan dengan konten, nanti kontennya itu beberapa mungkin poster-poster Bu ya? Iya, gambar-gambar. Gambar-gambar, kemudian mungkin kemungkinan juga nanti dalam kegiatan besok itu Ibu akan melakukan tanya jawab juga Bu ya, tanya jawab terhadap siswa. Oke Bu. Jadi dari tujuan-tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi di depan itu Bu, kira-kira area pengembangannya yang ingin Ibu capai, area pengembangan dalam proses pembelajaran besok itu yang ingin Ibu capai itu area pengembangan yang gimana? Saya ingin mengembangkan kemampuan individual dengan menyampaikan materi secara jelas dan mudah dipahami, serta membuat proses pembelajaran lebih kreatif dan aktif. Oke, itu yang pertama Bu ya. Jadi bagaimana mengembangkan kemampuan individu itu sebagai guru untuk bagaimana menyampaikan materi secara jelas dan mudah dipahami. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ingin mengembangkan kemampuan sosial dan mengontrol emosional ketika menghadapi siswa yang memiliki kemampuan lambat dalam memahami materi. Oke, berarti selain kemampuan individu, juga Ibu ingin menguasai atau mengembangkan kemampuan sosial dengan mengontrol emosional. Ini kaitannya nanti dalam pembelajaran guru ada unsur sosial emosional atau kompetensi sosial emosional. Jadi mungkin nanti biasalah Bu ya, di dalam kelas itu kan ada murid dengan taraf yang berbeda-beda, ada yang dengan IQ tinggi, sedang dan rendah. Nah, bagaimana nanti mungkin Ibu menyikapinya dengan ketika menghadapi siswa dengan kemampuan yang ada. Oke Bu, itu berarti area pengembangan yang ingin dicapai. Nah, selanjutnya Bu, dari area-area yang ingin Ibu capai itu strategi pembelajarannya nanti itu rencananya seperti apa Bu? Ya, seperti biasa Pak ya, saya menyediakan perangkat pembelajaran yang lengkap, mulai dari RPP, bahan ajar, media, LKPD, hingga instrumen penilaian. Itu yang pertama, berarti strateginya Ibu mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran ya? Iya. Selain itu Bu? Saya juga akan menggunakan benda konkret atau nyata Pak ya, agar siswa mampu menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan masalah planet ini. Kalau boleh tahu nih Bu, benda konkretnya itu seperti apa Bu? Apakah mungkin seperti gambar-gambar atau seperti apa? Mungkin saya akan menyiapkan media berupa gambar, yang dimana gambar itu memang jelas urutannya, warnanya, sehingga anak-anak itu mudah memahami dan imajinasinya itu nyambung. Oke, berarti intinya biar siswa itu melihat langsung seperti apa bentuk planetnya seperti itu ya. Oke, selain itu Bu, ada lagi nggak? Saya juga menyiapkan LKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan bagi siswa. Nanti di akhir Bu ya, mungkin di akhir kegiatan pembelajaran itu ada beberapa siswa atau mungkin kelompok ya? Iya. Secara kelompok siswa mengerjakan kerja siswa. Oke. Jadi dari hal-hal yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira nih Ibu memerlukan bantuan siapa untuk mempersiapkan hal yang akan Ibu jadikan kegiatan nanti ketika seperti itu? Saya masih perlu bantuan nanti saya akan memberikan contoh, diskusi dan habisnya akan bisa menggabungkan pemahaman dan pendapat peserta ya biar untuk mencapai ideal pembelajaran yang baik. Iya, berarti pada intinya perlu kerjasama rekan sejawat ya. Jadi selain Ibu sudah menyiapkan media, Ibu juga perlu mungkin masukan-masukan. Mungkin selain dari saya, mungkin dari teman lain, rekan sejawat lainnya bisa Ibu
ambil sebagai contoh atau sebagai acuan. Nah itu nanti ketika proses observasi berlangsung itu, jika ada kendala-kendala, kira-kira bagaimana ibu mensiasati kendala-kendala yang terjadi di kelas. Misalnya ada siswa yang mungkin di luar rencana kita, nanti akan ada yang berulang atau bagaimana? Iya, itu biasa Pak ya, apalagi kalau saya berniat untuk berkelompok. Kelompok itu kan memang ada anak yang aktif, ada anak yang pasif gitu. Jadi memang kita lebih fokus memperhatikan kelompok tersebut. Terus kita lihat yang mana pasif, langsung kita tegur agar bisa langsung. Terus ada juga anak nih yang aktif, yang dia sendiri dia kerja, itu juga perlu kita tegur juga agar dengan tujuan kita kan agar semuanya bisa belajar bersama, kerja sama-sama, nggak ada yang aktif, nggak ada yang pasif. Jadi pada intinya bagaimana mengkondisikan suasana siswa agar yang aktif bisa memberikan dampak yang kepada yang tidak aktif, dan yang tidak aktif bisa mengikuti siswa yang aktif. Biar sama-sama bergerak. Oke, jadi kira-kira nanti persiapan ini dalam proses observasi berlangsung ini, persiapan yang ibu lakukan ini kira-kira akan menggunakan pembiayaan atau bagaimana, seperti apa? Kalau pembiayaan yang standar Pak ya, karena kan saya akan menggunakan gambar ya, dengan gambar itu biasa Pak itu menggunakan kertas manila, terus mungkin printan juga, tapi kalau printan kan kita bisa dari sekolah Pak ya, terus nanti saya juga pakai media lagu, kalau lagu kan bisa dari HP, dan alhamdulillah sekolah kita juga ada wifi-nya, jadi menurut saya tidak memberatkan. Jadi sarana prasarana sekolah juga mendukung ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya dijadikan kita hari ini berkaitan dengan kegiatan praobservasi kelas yang akan ibu laksanakan besok rencana ya. Pak ya. Besok hari Kamis itu akan dilaksanakan. Nanti kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan persiapan media atau apa, nanti kita saling sharing Bu ya. Ya. Jadi sharing kira-kira apa besok yang diperlukan, apa yang kurang besok kita mungkin hari ini bisa kita finishingnya bagaimana mempersiapkan untuk kegiatan observasi besok. Oke Bu, makasih Bu ya atas waktunya. Jadi nanti mungkin setelah observasi Bu ada kegiatan pasca observasi, jadi nanti apa-apa yang mungkin perlu diperbaiki di kegiatan observasi nanti kita bahas di tindak lanjut setelah kegiatan observasi, tepatnya di kegiatan pasca observasi. Sekian untuk percakapan kita hari ini tentang bagaimana mempersiapkan kegiatan observasi. Mudah-mudahan besok kegiatan kita berjalan lancar Bu ya. Terima kasih atas waktunya Bu. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Pak. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد علما وارزقني فهما واسعا تعمي صدق الله العظيم. Sudah siap belajar? Sudah. Oke, dulu ya latihannya. Hari ini bagus, bajunya rapi. Niza, tidak boleh potong rambut ya. Sudah habis, sudah mau mulai melewati habis. Oke, seperti biasa. Sebelum kita belajar, sebelum doa kita mikir lagu Indonesia. Oke, silakan berdiri semua. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tertumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari bandu ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Berubah jiwanya, bangunlah tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Mau bertanya sama siapa yang masih ingat pelajaran kemarin? Tentang apa? Kira-kira masih ingat tidak? Apa saja sih yang termasuk pelajaran? Planet, apa lagi? Matahari, betul. Apa lagi? Bintang, galaksi, apa lagi? Bulan, apa lagi? Masih ingat nggak? Apa lagi ya? Segala yang ada di langit disebut dengan langit. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang tema 9 mengenai menjelajah angkasa luar. Jadi kita akan membahas salah satu benda langit yang lebih dalam lagi, yaitu planet. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian memperhatikan gambar model tata surya, kalian bisa menjelaskan bagaimana sih cara kerja tata surya, dan kalian juga bisa menjelaskan karakteristik dari planet tersebut dengan baik dan benar. Setelah itu, dengan nanti kita akan diskusi ya. Setelah melakukan kegiatan berdiskusi, kalian dapat menurutkan di mana letak matahari dan planet-planet. Oke, siap belajar? Siap. Ibu harap kalian semua bisa aktif dalam pembelajaran ini, karena keaktifan kalian nanti akan di bumi. Oke, siap? Siap. Oke, sebelumnya hari ini Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Karena kita ada 20 orang, tambah lagi 2 orang yang masuk ya, berarti 17 orang. Jadi kita bagi 2 kelompok saja. Cara pembagiannya, cara hitungnya 1, 2, 1, 2. Bisa ya? Harus belakang, masuk ke belakang depan, depan lagi ke belakang, masuk sambung ke belakang. Hitungannya cuma 1, 2, 1, 2. Paham? Bisa dimengerti? Ayo, sampai sini dua.
Posisi yang nyaman. Satu sudah siap. Kelompok dua. Oke, kita hari ini belajarnya santai saja. Jadi sebelum kita belajar, kita akan menyanyi bersama-sama. Namun karena ini fokusnya sedang susah, jadi berbandingkan lirik lagunya agar lebih mudah. Lebih mudah kan? Bagikan satu persatu. Bagikan satu persatu. Kehidupan di bumi masih Tuhan yang terbesar adalah Jupiter, satu-satunya cincin Tuhan paling dingin. Neptunus saudaranya kalian perempuan bergang itulah nama-nama galaksi serta surya. 5 sakti itu galaksinya. 5 sakti itu galaksinya. Kalau planet yang paling panas itu apa ya? Mars. Kalau planet yang paling besar? Jupiter. Terus satu-satunya planet yang ada penghuninya? Bumi. Tempat kita? Enggak. Terus planet yang paling dingin apa ya? Uranus. Oke, itu ada sedikit yang dibahas. Sekarang agar kalian lebih paham lagi, itu ada gambar. Tolong ibu silakan selanjutnya. Terus ada apa lagi? Ini yang mengelilingi matahari apa? Planet. Jadi tugas kalian di sini, kalian ada beban kelompok nih. Ibu mau kalian berdiskusi dan bisa memperhatikan gambar ini. Lihat ya, setiap gambar ada artinya. Dari setiap lingkaran, matahari di tengah, terus ada nama-namanya. Kalian silakan berdiskusi satu sama lain. Terus kalian sambungkan dengan lagu yang telah kita nyanyikan tadi. Dan kalian juga boleh menambah
referensi dari LKS yang kalian miliki. Tugas kalian adalah menulis laporannya yang berisi tentang karakteristik planet. Jadi kalian tulis apa yang kalian ketahui ini. Itu akan kasih kalian waktu 20 menit. Jadi akan presentasikan. Paham? Terus ingat, biasakan harus paham dengan apa yang ditulis. Karena nanti di saat presentasi juga akan ada tugas selanjutnya. Itu kasih waktu 20 menit ya. Siap. Semuanya harus menggunakan saja. Pokoknya ada tulis. Semuanya harus tak tulis. Nanti kita akan belajar nomor 1 atau nomor 2. Satu saja ya yang tulisnya. Nanti semuanya harus menggunakan kata. Nanti kita gambarnya. Satu orang saja. Kan tidak ada tulisannya. Tapi bisa saja. Harus pakai sih. Oke, lengkap. Nanti jam 8 lewat 10 selesai ya. Jam 8 lewat 10 bersihkan semua. Oke, gimana? Sudah selesai? Sudah. Sekarang waktunya untuk kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Siapa yang mau maju duluan? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 1, oke. Silakan maju semuanya. Kelompok 1. Merkurius terkecil, planet yang paling dekat dengan matahari adalah Merkurius. 2. Venus yang paling panas. Venus merupakan planet terdekat kedua dari matahari dan tata surya. 3. Bumi yang terdekat. Bumi adalah planet ketiga dari tata surya. 4. Mars. Mars merupakan planet keempat dari matahari. 5. Jupiter. Jupiter merupakan salah satu dari raksasa gas dalam tata surya. 6. Planet Saturnus. Raksasa gas kedua dalam tata surya adalah Saturnus. 7. Uranus di seluruh. Itu adalah hasil presentasi dari kelompok 1. Setelah ini, ibu mau kalian mengurutkan urutan dari matahari sampai ke planet selanjutnya. Stay saja. Dari matahari, silakan ambil satu-satu. Baik, silakan yang dapat. Sesuai kira-kira planet ini dari mana ya? Kira-kira planet ini adalah apa ya? Silakan dipakai. Nanti kelompok 2 boleh pilih atau tidak. Boleh pilih. Oke, silakan kita tempat sesuai dengan urutannya. Ayo, lihat. Oke, silakan. Mana posisinya? Pastikan kelompok 2 siapa nih? Benar atau tidak nih? Oke, sudah? Siap nilai? Siap. Oke, ayo kelompok 2. Kita sama-sama nilai. Benar tidak matahari di sini? Benar. Benar nggak harus matahari dan Venus? Benar. Oke, setelah itu benar nggak sebelah Venus bumi? Benar. Sebelahnya apa? Venus. Saya tidak dapat. Sebelah ini, sebelah ini. Oke, benar nggak sebelah bumi? Benar. Benar nggak sebelah bumi di rumah? Benar. Terus sebelahnya? Benar. Saturnus. Habis masa Saturnus? Terbalik. Benar nggak sebelah bumi Saturnus? Sebelah Saturnus? Venus. Venus. Kembali lagi. Ada jam. Ada nilai saja. Oke. Merkurius apa sih? Merkurius apa sih? Betul? Betul. Apa? Betul. Betul juga. Oke, Pak. Ayo ini, dingin. Mungkin kalian warna seperti ini terdingin? Tidak. Panas. Kalau yang dinginnya, saja. Iya, tinggal. Mas, merah. Terus saya warna merah. Dan bukan? Tidak. Terus kita apa dinginnya? Kalian ada betul? Betul. Tidak. Ini satu ya. Sudah jelas sekali ya. Kalau tidak, bisa foto. Pak. Jangan kayak ini. Ini. Paling dingin. Paling dingin. Sumbangan dari itu. Saat kalian di sini adalah paling paling jauh dari matahari. Oke, masuk ke kelompok 1. Juga dari lingkaran. Iya, kita lihat dari lingkaran ini. Di tengah-tengah
sana ada matahari. Terus kita lihat garis yang pertama ada planet Neptunus. Selanjutnya Venus. Terus selanjutnya Bumi. Kita loncat lagi ke lintas selanjutnya Mars. Kita loncat lagi ke garis selanjutnya Jupiter. Loncat lagi ke Saturnus. Setelah itu Uranus. Dan yang terakhir Neptunus. Yang benar itu adalah revolusi. Terus, oke, dan penjelasan itu ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oh ya, saya ingin bertanya sama kalian. Tadi di lagu tadi ada yang bilang kalau apa planet terakhir? Neptunus planet pembuat lunar. Kira-kira lunar apa sih yang dibuatnya? Gas. Gas? Apa tuh gasnya? Telah. Kenapa ya Neptunus itu dibilang planet pembuat lunar? Pertanyaan itu tepuk tangan kita semua. Kira-kira apa sih yang kalian dapat dari pelajaran hari ini? Ayo Bapak. Tadi kita belajar ini apa saja? Dapat mengenal planet. Mengenal planet. Planet apa saja? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, ya, Uranus dan Neptunus. Oke, kira-kira setelah kita mempelajari ini semua ada pertanyaan? Tidak. Saya juga. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Nah, kalau menyenangkan kalian paham atau tidak? Oke, sekarang ibu mau lihat seberapa jauh pemahaman kalian. Kalau tadi kita belajar pokok, sekarang belajar secara mandiri. Isi soal-soal yang kita tidak ada diskusi lagi. Kalau tadi masih ada diskusi, kali ini bicara secara mandiri. Paham? Siapa sih ya? Namanya? Silakan isi. Namanya? Selesai Pak. Silakan pakai dulu. Kegiatan dari hari ini selesai. Jadi ibu akan menginformasikan kegiatan belajar besok. Jadi besok kita akan belajar tentang matahari sebagai pusat sistem tata surya. Jadi silakan baca di rumah agar besok sudah ada bayangan tentang materi tersebut. Jadi pelajari betul-betul di rumah ya. Paham? Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, waktu juga sudah habis. Silakan kita bersiap pulang. Silakan nanti prosesnya dulu ayah. Bersama-sama membaca doa. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pulangnya hati-hati, langsung pulang ke rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
semoga pada kesempatan yang berbahagia ini saya Heri Kiswanto STD calon guru penggerak angkatan 7 saya akan melakukan teknik coaching seperti akademik yang berkaitan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk memenuhi syarat saya sebagai di sini saya perkenalkan ada rekan sejawat saya tadi Eka, apa kabarnya? Ya, jadi kita akan melanjutkan sesi yang sudah dilakukan pada minggu sebelumnya, yaitu dari observasi, kemudian kemarin sudah kita laksanakan di observasi kelas, praktek guru ngajar. Nah, hari ini kita akan melaksanakan sesi pasca observasi. Jadi nanti apa yang saya tanyakan kepada mereka yang berkaitan dengan kegiatan observasi kemarin yang sudah mereka lakukan di kelas. Oke, bagaimana nih kabarnya Bu Eka? Iya, jadi saya minta waktunya sebentar nih Bu Eka ya. Jadi maaf mengganggu waktu Bu Eka. Apa yang akan kita lakukan hari ini adalah kelanjutan dari kegiatan kemarin. Dari apa yang sudah Ibu lakukan kemarin di kegiatan observasi itu, apa yang menjadi apakah tujuan pembelajaran yang sudah mereka susun ketika membuat rencana atau RPP di rencana sebelumnya, apakah sudah tercapai atau belum? Kalau kita diskusi sebagian besar sudah tercapai Pak. Tapi memang namanya anak-anak kan kemampuannya itu beragam. Ada yang cepat, ada yang sedang, tapi dari yang kemarin dari yang depan ngajar itu sebagian besar sudah tercapai. Sebagai besar sudah tercapai ya. Jadi kalau dilihat dari tujuan pembelajaran yang susun itu sebagian besar sudah tercapai. Oke, bagaimana perasaan Bu Eka ini ketika dilakukan observasi oleh saya di kelas? Saya pertama pasti sudah lega ya Pak ya, kami sudah melewati, terus senang kami sudah dapat pengalaman, jadi lebih apa ya, jadi bayangan mengajar itu sekarang lebih ada kesiapan, lebih terarah. Persiapannya lebih Ya, terarah, itu lebih terarah. Oke Bu, berarti dari coaching hari ini kira-kira apa yang didapatkan? Ya. Saya mendapatkan hal yang pengalaman mengajar yang lebih lagi dari Bapak, karena kita ini setiap orang iya kasih jawab dan pengalamannya pasti berbeda-beda. Jadi itu yang ingin saya dapatkan dari Bapak. Oke, kira-kira nih apakah apa yang Ibu sampaikan dalam praktik dan mengajar itu kemarin apa yang perlu apa yang sudah dipertahankan atau ada yang perlu ditingkatkan? Kalau saya lihat dari hasil Ya. dari pembelajaran anak-anak itu ya, dari media itu memang harus dipertahankan Pak ya, karena anak itu semakin banyak media, semakin berwarna, beragam, dia lebih antusias. Tapi memang yang ingin saya gali lagi, mungkin cara bagaimana anak itu akan lebih mudah menghafal. Menghafal ya. Menghafal itu agak sulit, anak itu bukan lagi itu mungkin. Jadi tadi yang perlu dipertahankan adalah medianya Media yang beragam yang menarik. mungkin lebih ditingkatkan lagi Iya. kalau ada proyektor atau program ya. Kira-kira nih Ibu coba sampaikan apa yang belum maksimal di dalam proses pembelajaran yang dilakukan di kelas ini. Kalau yang kemarin itu medianya Pak ya, karena memang keadaannya fokus proyektornya nggak ada. Padahal kalau itu ada, mungkin saya bisa bermain video. Iya. Kalau video kan kita lebih ke gambar, suara, geraknya lebih nyaman dan pasti lebih memancing fokus anak-anak. Itu saja yang saya sayangkan Pak. Sedangkan kalau yang kalau media itu memang harus persiapannya jauh-jauh hari ya Pak ya, karena perlu digambar, diberi warna, dan harus dipas-paskan agar lebih konflik ke anak. Tapi kalau saya lihat kemarin itu penyediaan media ini udah luar biasa itu. Iya. Jadi kemarin itu Ibu sudah menyediakan karton, kemudian catatan-catatan untuk mereka bernyanyi, kemudian bermain peran, Iya, gitu kan. Nah, itu udah luar biasa. halu peran. Perannya itu udah luar biasa Bu. Jadi
apa yang bisa Ibu laksanakan kemarin itu kalau menurut saya juga luar biasa. Jadi setelah itu sampaikan apa yang sudah Bapak itu capai dan perlu dipertahankan, kira-kira rencana ke depan ini Bu, yang Ibu terapkan untuk mencapai tujuan pengembangan ini. Ya, kemungkinan saya akan menggali lagi kan kalau sekarang sudah secara di YouTube atau di link-link seperti Merdeka Belajar yang kita sekarang seperti itu perkembangan agar lebih bervariasi lagi cara mengajar kita menonton video saja dan ya kita diskusi lah sama sejawat apa dan teman-teman yang lain dan sekolah juga. Oke, berarti rencananya nanti Ibu untuk menerapkan siapa yang tujuannya ingin dikembangkan itu Ibu akan berusaha untuk mencari referensi lebih luas lagi. Ya, selain bersosialisasi atau diskusi bersama. Jadi kira-kira nih kapan dan berapa lama rencana itu dalam untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai tadi? Ya, mungkin saya akan mulai karena ini ya, mulai dari awal lagi. Ya. Terus mungkin waktunya itu sekitar kurang lebih 6 bulan lagi Pak ya. Agar pas akhir itu kita bisa tahu apakah ada perkembangan di sana atau apakah start. Jadi seperti itu kan kurang lebih 6 bulan. Iya, berarti targetnya 6 bulan ya, dan pelaksanaannya nanti pada awal semester. Luar biasa ini Pak. Itu kira-kira ini Bu, yang menjadi sumber inspirasi itu dalam mengajar, kemudian yang bisa memotivasi Ibu dalam meningkatkan kompetensi sebagai guru yang profesional itu siapa? Saya dari pertama teman-teman sejauh saya yang aktif dan tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Yang kedua dari Bapak tahu selalu dapat motivasi dari kepala sekolah. Yang ketiga memang itu kan kita sebagai guru ini memang harus terus meningkat. Jadi memang itu udah kita tanamkan dari dalam. Dan itu juga sebagai motivasi kita untuk selalu meningkatkan diri. Intinya dari motivasi intrinsik itu ya. Jadi selain dari rekan sejawat dan kepala sekolah juga dari intrinsik yang motivasi diri. Luar biasa. Jadi kira-kira nih mereka memiliki catatan kecil ketika mengingat poin-poin apa saja yang ingin Ibu sampaikan, yang ingin Ibu tingkatkan nanti. Kira-kira dalam proses pengembangan diri mereka itu ada yang bisa direncanakan. Pak sebenarnya itu masih sudah kita lakukan. Jadi Bapak juga sudah mengomentari penampilan saya. Sudah ada salah satu kecil yang belum bisa saya tampilkan kemarin. Saya catat mungkin di lain waktu bisa saya tampilkan dengan materi yang lebih jelas. Oke, berarti intinya apa-apa yang tidak Ibu ingin capai nanti tidak merupakan prioritas utama pada kegiatan ini. Tidak ada rencana untuk Oke, luar biasa. Terakhir nih, dari apa yang kita sampaikan dari awal, masih adakah nggak mengajar dari mereka berkaitan tentang rencana pengembangan diri? kalau mengajar tidak ya Pak ya, karena semua sudah saya sampaikan dan memang proses lagi Pak ya untuk mendapatkan lagi ilmu-ilmu yang baru. Ya, berarti apa yang sudah dicapai hari ini sudah merupakan hal yang maksimal dan mungkin ada beberapa poin kecil yang bisa ditingkatkan lagi ke depannya. Oke, luar biasa. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kegiatan pasca observasi kita pada pagi hari ini. Terima kasih mereka atas waktunya, luar biasa mereka. Mudah-mudahan nanti kita bisa saling sharing, saling berbagi informasi apa yang sudah Ibu Eka capai, apa yang sudah Ibu Eka sampaikan tadi kita laksanakan sama-sama dengan berkolaborasi. Terima kasih Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Demikian wawancara pasca observasi yang sudah saya lakukan bersama rekan saya Bu Eka Darmayanti SPD dan PP saya Ibu Tantri Mulatanda SPD. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.